Saya akan menjelaskan tentang Emerging Salesforce Organization Issue. 5 isu yang berkaitan dengan organisasi tenaga penjualan semakin meningkat perhatian manajemen. Yang pertama, pemasaran penjualan disconnect. Menurut Departemen Penjualan Survei, cenderung percaya bahwa pemasar keluar dari sentuhan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan pelanggan. Sedangkan pemasar percaya tenaga penjualan adalah rabun, terlalu fokus pada pengalaman pelanggan individu. Sementara kurang menyadari pasar yang lebih besar. Ada 2 sumber gerakan antara penjualan dan pemasaran. Hasil alasan ekonomi dari kebutuhan untuk membagi total anggaran antara penjual dan pemasaran. Anggaran untuk masing-masing kelompok cenderung untuk mencerminkan kekuatan masing-masing departemen wealth dalam organisasi. Hasil konflik budaya dari fakta bahwa pemasar cenderung analitis, data yang berorientasi, dan proyek fokus, yang penjual menghabiskan waktu mereka berbicara dengan pelanggan potensial dan juga selaras dengan produk fitur yang keinginan pelanggan tidak ternilai. Dalam rangka mendorong keselarasan yang lebih besar antara penjualan dan pemasaran, para ahli menyarankan bahwa langkah-langkah berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, mendorong komunikasi disiplin dengan penentuan rasio antara penjualan dan pemasaran dan fokus pada peluang besar dan masalah. Yang kedua, buat tugas bersama dan memutar pekerjaan, menciptakan peluang bagi pemasar untuk pergi bersama panggilan penjualan dan tenaga penjualan untuk membantu pengembangan rencana pemasaran. Komunikasi lintas fungsional. Dengan meningkatkan fokus pada pemecahan masalah pelanggan, aliran komunikasi antara penjualan dan departemen lain menjadi lebih dari aliran komunikasi 2 arah. Tenaga penjualan sekarang berkomunikasi kebutuhan dan harapan pelanggan kembali ke organisasi. Tergantung pada organisasi dan situasi, harus bekerja secara humoris dengan departemen berikut untuk berhasil mengatasi kebutuhan pelanggan. Produk baru dan modifikasi produk ide. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, akuntansi dan keuangan. Yang kelima, operasi atau layanan pelanggan. Yang pertama, produk baru dan modifikasi produk ide. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, akuntansi dan keuangan. Yang kelima, operasi atau layanan pelanggan. Pengertian yang ketiga, organisasi akun global. Ekspansi pelanggan untuk organisasi global menjadi produk baru dan bisnis memerlukan pemasok untuk memiliki kemampuan global dan real-time pengetahuan dan responsif di bisnis dan fungsi akun global. Program manajemen memperlakukan operasi pelanggan di seluruh dunia sebagai salah satu akun yang terintegrasi dengan istilah yang kolerant untuk harga, spesifikasi produk dan layanan. Yang keempat, tim penjualan. Pelanggan hari ini telah semakin disesuaikan dan kompleks kebutuhan-kebutuhan yang sering tidak dapat dipenuhi oleh penjual individu. Dalam situasi itu, kesuksesan tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya secara efektif di berbagai membeli lokasi, membeli pengaruh produk, dan batas-batas organisasi internal. 5. Mitra jual. Dengan pergeseran ke saluran langsung dan kebutuhan untuk menyesuaikan solusi untuk pelanggan individu, perusahaan menentukan untuk pasar melalui mitra penjualan. Ini adalah penjualan yang tidak dibayar, role, dan tidak hanya menjual tetapi juga menyediakan dukungan teknis dan operasi. Cut.